Video ini berisi tentang pembahasan singkat seputar matematika. Tapi sebelum lanjut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan video ini dibuat. Jadi video ini dibuat bertujuan untuk melengkapi challenge pada event yang kami adakan saat ini. Di video ini kami telah menyiapkan sebuah password yang akan digunakan untuk membuka pengunci file yang akan kalian download. Password akan muncul di bagian atas video pada menit-menit tertentu. Untuk mempersingkat waktu, kalian bisa mencoba memecahkan soal yang kami siapkan di deskripsi video. Gunanya untuk mengetahui di menit berapa password akan muncul. Angka pertama akan menunjukkan menit dan angka kedua akan menunjukkan detiknya. Atau kalian bisa menunggu dan menonton video ini hingga passwordnya muncul. Nah, sekarang kita lanjut ke materi. Siapa sih yang gak tahu matematika? Di setiap sekolah pastinya ada pelajaran yang seperti ini. Tapi di video ini saya tidak akan membahas tentang rumus-rumus yang akan membuat kita pusing 7 keliling. Jadi saya akan membahas sejarah perkembangan matematika dari peradaban kuno hingga sekarang. Mungkin saat ini matematika menjadi pelajaran yang paling ditakuti di sekolah, karena rumus-rumusnya yang kompleks hingga materi yang padat. Namun sejatinya matematika merupakan mata pelajaran yang begitu penting. Ibaratkan kita mempunyai sebuah kardus yang bersih perkakas seperti obeng, tang, kunci Inggris, dan sebagainya yang memiliki fungsinya masing-masing. Matematika bisa diibaratkan sebagai kardus tersebut, yang dimana ilmu-ilmunya bisa kita pakai di berbagai bidang mata pelajaran yang lain. Sebelum era modern seperti saat ini, contoh-contoh tulisan dari perkembangan matematika pernah bersinar di beberapa wilayah. Contohnya yaitu Plimpton 322, yaitu matematika Babilonia sekitar tahun 1900 sebelum Masehi, lembaran matematika Rin yaitu matematika Mesir sekitar tahun 2000 hingga 1800 sebelum Masehi, dan lembaran matematika Moskwa yaitu matematika Mesir sekitar tahun 1890 sebelum Masehi. Ketiganya lebih membahas teorema Pythagoras yang menjadi perkembangan matematika tertua dan paling tersebar luas setelah ilmu aritmatika dasar dan geometri. Kenapa dinamakan matematika Babilonia? Karena peranan utama kawasan Babilonia yang menjadi tempat untuk belajar. Sistem dengan basis 60 sangat terkenal di daerah ini, yang menjadi dasar penurunan bilangan 60 pada sistem waktu, detik, menit, dan jam. Masa demi masa telah berjalan hingga akhirnya matematika diterapkan di sekolah. Di era Yunani kuno, anak laki-laki memulai pendidikan mereka di rumah di bawah bimbingan orang tua atau tutor matematika. Sekitar umur 12 tahun, para murid mendaftarkan diri ke kelas matematika. Mereka belajar lebih jauh tentang tata bahasa, logika, dan retorika. Mereka yang berasal dari kaum pekerja umumnya mengakhiri pendidikan formal mereka di titik itu. Namun murid-murid dari kalangan atas akan mendaftarkan diri sebagai mahasiswa di universitas atau akademi yang didirikan oleh Plato, Pythagoras, atau Aristoteles. Pada abad ke-19, banyak fokus yang diberikan pada kapan dan bagaimana seorang murid harus diajarkan matematika. Anak-anak harusnya mulai belajar aritmatika dasar sesaat setelah mereka masuk sekolah. Dan pembelajaran mereka haruslah berdasarkan persepsi objek fisik. Pada tahun 1823, kalkulus diferensial mulai masuk ke dalam kurikulum. Kemudian, tipe sekolah yang baru pun didirikan di mana matematika dan disiplin ilmu lainnya diberikan tempat yang semestinya. Meskipun banyak kemajuan hebat yang dikembangkan di bidang matematika, seni mengajar matematika di sekolah dasar atau ujian nasional matematika tetap tidak berubah pada dasarnya sejak zaman De Morgan. Perkembangan matematika yang sangat hebat telah membuktikan seberapa pentingnya ilmu matematika, bahkan hingga ilmu-ilmu lain pun menggunakan penerapan matematika seperti fisika, statistik, keuangan, hingga ilmu pemrograman. Dari berbagai ilmu pengetahuan di seluruh dunia, masih banyak ilmu-ilmu yang belum kita ketahui dan pelajari. Untuk mengetahui itu semua, diperlukan sebuah rasa yang muncul dari dalam diri kita masing-masing, yaitu rasa penasaran. Mulailah dari apa dan mengapa.